Kabupaten Polowali Mandar. Kabupaten Polowali Mandar adalah salah satu dari 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Wilayah Kabupaten Polowali Mandar adalah wilayah yang sebelumnya tergabung di dalam beberapa kerajaan pada persekutuan Pitu Ulun Nasalu dan Pitu Bakbana Binangan. Sejarah berdirinya Kabupaten Polowali Mandar tidak bisa dilepaskan dari rentetan panjang sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Provinsi Sulawesi. Dalam catatan sejarah disebutkan pada masa penjajahan, wilayah Kabupaten Polowali Mandar adalah bagian dari 7 wilayah pemerintahan yang dikenal dengan nama Afdeling Mandar yang meliputi 4 Onder Afdeling, yaitu Onder Afdeling Majene beribu kota Majene, Onder Afdeling Mamuju beribu kota Mamuju, Onder Afdeling Polowali beribu kota Polowali, dan Onder Afdeling Mamasa beribu kota Mamasa. Dalam konteks Kabupaten Polowali Mamasa, sejarah pembentukannya tidak bisa dilepaskan dari peran panitia penuntut kabupaten. Dalam buku Inventarisasi Arsip Pemerintah Daerah Polmas yang diterbitkan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dijelaskan bahwa sejarah pembentukan Kabupaten Polowali Mamasa 1960 diawali dengan pembentukan tim panitia penuntut pembentukan Kabupaten Daerah tingkat 2 Polowali Mamasa yang susunan personilnya terdiri atas Ketua Andi Mangga, Wakil Ketua Toma Joe, Sekretaris Gama Musa, dan anggota Haji Ibrahim Puang Limboro, Haji Andi Paliwang, Andi Palalungang, Frans Padang, Haji Muhsin Tahir, Jela Boe Barapadang, Sultan Daeng Mano. Panitia penuntut terbentuknya daerah tingkat 2 Polowali Mamasa segera menyusun rencana strategis dalam bentuk konsep dan aksi yang akan diusulkan kepada pemerintah untuk menyatukan Onder Afdeling Polowali dan Onder Afdeling Mamasa menjadi satu kabupaten. Ada beberapa ide yang berkembang dalam pemberian nama kabupaten tersebut. Sebagian tokoh masyarakat menghendaki nama kabupaten yang akan dibentuk diberi nama Kabupaten Balanipa berdasarkan tinjauan historisnya. Di sisi lain, ada juga yang menghendaki nama kabupaten yang akan dibentuk menjadi Kabupaten Maspol, singkatan dari nama Mamasa Polowali. Namun, setelah panitia penuntut kabupaten melaksanakan musyawarah secara mufakat, maka ditetapkanlah nama Kabupaten Polowali Mamasa sebagai nama kabupaten yang akan diusulkan ke pemerintahan pusat dengan ibu kotanya Wonomulyo. Tidak disangkal bahwa upaya yang dilakukan panitia penuntut kabupaten dalam memperjuangkan berdirinya Kabupaten Polowali Mamasa mengalami pasang surut dan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi politik Afdeling Mandar saat itu. Salah satu hambatan mendasar adalah adanya kelompok atau pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja mencoba menghalang-halangi kegiatan panitia ini. Ada yang secara sembunyi-sembunyi melakukan provokasi untuk menghalangi pembentukan Kabupaten Polowali Mamasa, dan ada pula kelompok yang secara langsung membuat resolusi ke pemerintahan pusat yang semuanya sangat merugikan strategis perjuangan. Dengan adanya beberapa tantangan ini, panitia penuntut kabupaten melakukan gerak cepat membentuk delegasi yang berangkat ke Jakarta untuk bertemu langsung Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Delegasi ini terdiri dari 5 orang, yaitu Jela Boe Barapadang mewakili unsur pemerintah, Sultan Daeng Manopo mewakili unsur cendekiawan, Kiai Haji Muhsin Tahir unsur tokoh masyarakat, Gama Musa unsur tokoh masyarakat, Frans Padang unsur tokoh masyarakat. Delegasi ini berjuang di tingkat pusat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam rangka percepatan pembentukan daerah tingkat 2 Polowali Mamasa, dibantu oleh salah seorang anggota DPR GR MPRS
asal daerah Polowali Mamasa, Haji Syafaruddin. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya Undang-Undang Nomor 29 1959 ditetapkan dalam sidang pleno DPR GR Pusat dan terbentuklah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Polowali Mamasa bersama daerah tingkat 2 lainnya di Sulawesi dengan ibu kota Polowali. Pemindahan rencana ibu kota dari Wonomulyo ke Polowali didasarkan pada berbagai pertimbangan, di antaranya pertimbangan sosial, ekonomi, dan politik. Tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 diadakanlah pembenahan berupa pengaturan dan penyempurnaan aparat kelengkapan pemerintah pada masing-masing daerah tingkat 2. Untuk Kabupaten Daerah Tingkat 2 Polowali Mamasa, pemerintah menunjuk dan melantik Andi Hasan Mangga sebagai Bupati pertama Kabupaten Polowali Mamasa pada tanggal 20 Februari 1960. Sekaligus serah terima jabatan dari Matotorang dan Masiki selaku ex-residen Afdeling Mandar. Seiring dengan terbentuknya keran demokrasi khususnya di era reformasi, maka fenomena pembentukan daerah baru kembali terbuka. Kondisi ini secara positif dan maksimal berhasil dimanfaatkan oleh rakyat Kabupaten Polowali Mamasa yang mendiami wilayah pegunungan untuk membentuk daerah baru yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan, percepatan dan pemeratan pembangunan, sehingga mewujudkan rasa keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanahkan para pendiri bangsa. Melalui kajian yang mendalam dengan melibatkan berbagai komponen terutama para akademisi, budayawan, sejarawan, LSM, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda termasuk pemerintah, nama Kabupaten Polowali Mamasa akhirnya berubah menjadi Kabupaten Polowali Mandar yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2006 tentang perubahan nama Kabupaten Polowali Mamasa menjadi Kabupaten Polowali Mandar. Melalui sidang paripurna DPRD tanggal 27 Mei 2009 ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Polowali Mandar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Hari Jadi Kabupaten Polowali Mandar yang jatuh pada tanggal 29 Desember dan diperingati setiap tahunnya. Pun alasan yang menjadi acuan atau dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Polowali Mandar yang rasionalnya dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang akan kita peringati adalah Hari Jadi Kabupaten Polowali Mandar yang sebelumnya Polowali Mamasa, bukan peringatan Kerajaan Mandar atau Under Afdeling Mandar, yang batas wilayah dan sistem pemerintahannya berbeda dengan batas dan sistem pemerintahan Datik 2 Polowali Mamasa yang menjadi Polowali Mandar. Dinyatakan sah suatu Datik 2 adalah pada saat disahkan penetapan menjadi Datik 2 Polowali Mamasa didasarkan pada saat penerbitan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Polowali Mamasa. Berbicara masalah sejarah Kabupaten Polowali Mandar, maka sangat ideal jika penetapan hari jadi didasarkan pada sejarah terbentuknya Kabupaten Polowali Mandar tanpa harus merasa berkecil hati karena usia yang masih muda. Kabupaten Polowali Mandar terbagi atas 16 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Polowali, Kecamatan Binuang, Kecamatan Andreapi, Kecamatan Matakali, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Tapango, Kecamatan Mapili, Campalagiang, Luyo, Tinambung, Balanipa, Limboro, Alu, Tukbi Tarakmanu, Matanga, dan Bulo. Secara sosio-antropologis, masyarakat Kabupaten Polowali Mandar terdiri dari berbagai macam etnis, agama, dan budaya, antara lain Mandar sebagai etnis mayoritas Bugis Jawa, Makassar, Toraja, Mamasa, dan lain-lain, serta subetnis Pitu Ulun Nasalu, Patae, Palili, Panai, Patinjo, dan lain-lain.
keanekaragaman etnis dan subetnis ikut mewarnai konfigurasi budaya masyarakat Polowali Mandar yang sangat kaya dengan nilai budaya, seni, tradisi, dan berbagai kearifan lokal lainnya. Tidak kalah pentingnya bahwa keanekaragaman tersebut bukan merupakan potensi yang dapat menimbulkan disintegrasi, namun justru menjadi perekat terjadinya kebersamaan dan kesatuan rakyat Polowali Mandar sebagai modal utama dalam memacu pembangunan Kabupaten Polowali Mandar menjadi masyarakat yang sejahtera, aman, damai, tertib, dan makmur, serta memiliki daya saing dan tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika.